Kita sering mendengar istilah wanita mulut berbisa. Kalimat ini ditunjukkan untuk seorang wanita yang sering mengeluarkan kata-kata pedas dan tajam dari mulutnya. Tapi, di dunia Marvel istilah ini bisa berarti secara harfiah. Ya, ada satu karakter mutan dengan kekuatan utama seperti ular yang mampu mengeluarkan bisa beracun dari mulutnya. Dia adalah Viper, wanita cantik yang saya sarankan jangan didekati. Bukan ciuman hangat yang kalian dapatkan, tapi kematian yang datang secara perlahan. Selamat datang di Marvel Indo dan kali ini kita akan membahas sepak terjang dan perjalanan hidup dari karakter Viper. Salah satu mutan berbahaya yang rasanya seru jika dibahas. Berikut adalah alur lengkap dari sepak terjang Viper di semesta X-Men Universe. Semua berawal dari Logan yang pergi ke Jepang karena sesuatu hal, dan akhirnya bertemu dengan mutan berbisa ini. Oleh karena itu, sebelum sampai ke pembahasan tokoh utama dalam video ini, lebih baik kita dengar urutan kisahnya dari awal agar kalian bisa paham. Kembali saat Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1945, di mana Jepang dibom oleh Amerika dengan menargetkan Hiroshima dan Nagasaki. Hal ini dilakukan sebagai balasan karena Jepang lebih dulu menyerang Pearl Harbor dengan tujuan supaya Amerika tidak ikut campur dalam perang angkatan laut. Karena pada saat itu Amerika dikenal memiliki pasukan angkatan laut yang paling kuat. Dengan mengebom pangkalan Amerika, maka Jepang bisa melumpuhkan pasukannya, tapi sayang, balasannya lebih mengerikan. Saat bom atom akan diledakkan di Nagasaki, semua pasukan Jepang terlihat ketakutan. Para tentara yang ada di sana kalang kabut berusaha untuk menyelamatkan diri. Tidak terkecuali dengan Ichiro Yashida yang juga terlihat sangat ketakutan. Yashida kemudian melihat ke dalam bunker yang sepertinya ada seseorang di dalamnya. Begitu dia memotong rantai dengan pedang katananya, dia menemukan seorang pria di dalam ruangan itu dan dia adalah Logan yang menjadi tahanan perang. Dari langit terlihat pesawat Amerika yang semakin dekat. Sudah tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Semua rekan Yashida sudah bersiap untuk melakukan harakiri, sebuah tradisi di mana bunuh diri dirasa lebih terhormat daripada harus mati di tangan musuh. Satu persatu pasukan mulai menusuk perutnya menggunakan katana yang lebih pendek atau dikenal dengan wakizashi. Begitu tiba giliran Yashida, Logan kemudian datang untuk mencegahnya. Logan mendorong Yashida untuk masuk ke dalam bunker. Belum sempat pintunya ditutup, ledakan bom sudah sampai di dekat mereka dengan semburan api yang masuk ke dalam bunker. Beruntung, Logan menutupi tubuh Yashida dengan lempengan besi sehingga dia selamat dari ledakan bom. Terlihat wajah Yashida menjadi terluka akibat lempengan besi yang berlubang. Sementara tubuh Logan terbakar hebat akibat ledakan bom yang sangat dahsyat. Dengan kekuatan healing factor yang dimiliki, tubuh Logan mulai sembuh dengan sendirinya secara perlahan. Yashida kemudian terlihat takjub sekaligus ketakutan setelah menyaksikan kejadian ini. Setelah dirasa aman, keduanya bersiap untuk keluar. Yashida menawarkan pedang katananya untuk diberikan kepada Logan sebagai tanda terima kasih. Tapi Logan menolak dan meminta Yashida menjaga pedang tersebut karena suatu saat nanti dia akan mengambil kembali pedang tersebut. Puluhan tahun kemudian, Yashida yang masih hidup mengutus bawahannya yang bernama Yukio untuk membawa Logan menuju ke Jepang. Yashida beralasan ingin mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan kepada Logan karena sudah menyelamatkan dirinya dari bom atom. Akibatnya, dia bisa membangun kekayaan, mendirikan banyak perusahaan terkenal, semua itu berkat pertolongan dari Logan. Semula, Logan menolak, tapi dia kemudian setuju untuk bertemu dengan Yashida. Begitu dia sampai, terlihat Yashida yang sudah sangat tua dan sakit-sakitan. Di sana ada seorang dokter cantik spesialis onkologi atau dokter yang terfokus pada penyakit kanker.
Dan wanita itu dikenal dengan Dr. Green, tokoh utama dalam video ini yang merupakan sosok misterius. Ophelia Sarkisian, atau yang lebih dikenal dengan nama Madame Viper, adalah dokter pribadi yang dipilih untuk merawat Ichiro Yashida. Setahun sebelumnya, yang mana berarti tahun 2012, Yashida bertemu dengan dokter ini saat menjalani perawatan di Amerika. Dalam setahun terakhir, dokter ini kemudian dipilih untuk menjadi perawat pribadi yang memantau kesehatan Yashida. Kemudian berlanjut ke cerita. Tujuan utama Yashida memanggil Logan ternyata bukan untuk berterima kasih saja. Dia ingin menawarkan kematian untuk Logan. Kita semua tahu Logan bisa hidup dengan waktu yang sangat lama berkat kemampuan healing faktornya. Namun hidupnya tidak tenang karena terus dihantui oleh mimpi-mimpi masa lalunya yang kelam. Seperti mimpi saat dijadikan eksperimen dan yang akhir-akhir ini sedang menerornya adalah kehadiran Jin, wanita yang dicintainya tapi sudah dibunuhnya. Yashida kemudian menawarkan bahwa kekuatan penyembuhan Logan bisa dihilangkan. Dengan ini dia akan menjadi manusia pada umumnya, di mana bisa menemukan cintanya, memiliki keluarga, dan menua hingga mati seperti selayaknya manusia pada umumnya. Sementara Logan sendiri merasa kaget dan menolak tawaran ini. Yashida sempat tidak terima, tapi Dr. Green kemudian memberikan obat penenang untuknya. Malam harinya, Logan kembali bermimpi dan didatangi oleh Jin. Di dalam mimpi itu, Jin mulai menciumnya dan begitu setengah sadar, ternyata yang mencium Logan adalah Dr. Green. Tidak sampai di situ saja, wanita itu memberikan semacam racun yang mematikan. Begitu Logan bangun dan benar-benar sadar, Dr. Green sudah menghilang. Bersamaan dengan itu, ternyata Yashida dinyatakan sudah meninggal. Pagi harinya upacara kematian dilaksanakan dan terlihat ada hal yang mencurigakan. Logan melihat biksu dalam upacara tersebut memiliki tato yang berarti dia adalah anggota Yakuza, sekelompok kriminal terorganisir yang bahkan diakui oleh pemerintah. Keluarga Yashida dikenal bermasalah dengan Yakuza. Bahkan sebelum kematiannya, Yashida sempat meminta Logan untuk melindungi cucunya yang bernama Mariko tadi dari incaran para Yakuza. Dan benar, hal yang dikhawatirkan Logan ternyata terbukti. Biksu tersebut adalah Yakuza yang menyamar dan langsung menembak Logan. Upacara kematian itu kemudian menjadi mencekam. Kubu Yakuza mengincar Mariko dan sempat menculiknya. Sementara Logan melawan para Yakuza dengan Dr. Green yang diam-diam merekam aksi bertarungnya. Di saat sedang asik merekam, ada seorang Yakuza yang mengancam akan menembaknya. Namun dengan bisa mematikan, pria itu langsung meninggal dengan kondisi wajah yang melepuh. Sementara Logan yang dibantu Kenichiro Harada bisa menyelamatkan Mariko dengan membawanya ke tempat yang aman untuk sementara. Pria ini adalah anggota dari ninja atau klan hitam yang merupakan kekasih dari Mariko. Singkat cerita, Logan dan Mariko kemudian bersembunyi di suatu tempat. Ketika di dalam kamar, Logan kemudian sadar ada yang aneh dengan tubuhnya. Kekuatan healing faktornya hilang, membuat peluru-peluru yang bersarang di dalam tubuhnya tidak lagi keluar secara otomatis dan tubuhnya tidak bisa sembuh sendiri dari luka. Beruntung Mariko membantu menyembuhkannya dengan bantuan dokter hewan yang ada di penginapan yang mereka tempati. Dari sini Logan kemudian sadar bahwa semua ini adalah perbuatan dari Dr. Green. Sementara itu, di sisi lain, Dr. Green terlihat berada di jalanan kota. Ada seorang pria yang menganggapnya sebagai wanita malam yang sedang menjajakan diri. Begitu sang pria menawarkan berapa tarif untuk sekali wik-wik, Dr. Green langsung mencium pria itu dan membuatnya tewas. Usut punya usut, ternyata Dr. Green sedang mengadakan pertemuan dengan Harada untuk memberinya tugas. Pria itu diperintahkan untuk mencari Logan karena Dr. Green sangat tertarik dengan mutan satu itu. Dr. Green sempat memberikan racun kepada Kenichiro hingga wajahnya melepuh. Namun melihat pria itu mau bekerja sama, maka racunnya kemudian disembuhkan. Di sisi lain, Logan dan Mariko bersembunyi di lokasi yang tidak jauh dari Nagasaki.
Keduanya makan bersama dan ada hal menarik di sini. Logan menancapkan sumpitnya karena dia lebih suka makan dengan sendok. Mariko kemudian mengambil sumpit itu karena dia menganggap sumpit yang ditegakkan ibarat dupa pemakaman, yang sekaligus menandakan hal buruk akan terjadi. Ini adalah salah satu nilai kesopanan dalam tata cara makan orang Jepang, yang mungkin bisa kalian terapkan jika bertamu di rumah orang Jepang. Selesai makan, malam harinya mereka berdua kemudian berzinah. Dan begitu Logan bangun, ternyata Mariko sudah tidak ada. Dari luar, terdengar Mariko yang berteriak minta tolong karena bawahan ayahnya diutus untuk membawanya kembali ke rumah. Ayah Mariko yang diketahui bernama Shingen Yashida rupanya gila kekuasaan. 3 hari lagi akan diadakan pembacaan surat wasiat dari mendiang Yashida. Dan Shingen sudah tahu bahwa semua aset kekayaan termasuk Yashida Corporation, perusahaan teknologi terbesar se-Asia, akan diserahkan kepada Mariko. Hal inilah yang membuat sang ayah iri kepada anaknya sendiri dan bersiap untuk membunuhnya. Namun, sebelum hal itu bisa dilakukan, markas Shingen disusupi oleh klan hitam yang mana adalah para ninja. Ninja-ninja ini sudah secara turun-temurun melindungi keluarga Yashida sesuai dengan penjelasan Yashida sendiri sambil menceritakan isi lukisan kepada Logan. Kembali ke cerita, ternyata Harada memimpin para ninja untuk menyelamatkan Mariko, seorang wanita yang sangat dicintainya bahkan sejak kecil. Dan tanpa diduga, ternyata Dr. Green datang, serta mengungkapkan Mariko hanya digunakan sebagai umpan untuk memancing Logan. Dengan bisa yang dioleskan pada sebuah pena, Dr. Green kemudian menghabisi Shingen yang mati dalam hitungan detik. Beberapa saat kemudian, Logan bersama Yukio datang untuk menyelamatkan Mariko. Namun sayang di sana sudah tidak ada orang, hanya secari kertas berisikan lokasi yang harus Logan datangi untuk menyelamatkan Mariko. Lokasi itu adalah tempat kelahiran Yashida dan berjarak 500 km dari sana. Sebelum menuju ke lokasi, Logan kemudian menyalakan mesin canggih dan memeriksa tubuhnya. Ternyata ada virus yang bersarang di dekat jantungnya yang menjadi sumber utama melemahnya kekuatan Logan. Dengan cepat, Logan membelah dadanya sendiri untuk mengambil virus tersebut. Walaupun Yukio menyarankannya untuk berhenti karena dia mendapatkan mimpi Logan akan mati dengan kondisi jantung di genggamannya. Logan tetap bersikeras untuk mengoperasi dirinya sendiri dan datanglah Shingen yang ternyata belum tewas. Selamat, kalian kena prank. Kedatangan Shingen ke sini adalah untuk menghabisi Logan karena dia menganggap Logan adalah pengganggu. Yukio tentu tidak diam dan memilih untuk membantu Logan. Sementara Logan sendiri malah kritis setelah berhasil mengambil virusnya. Saat Logan dalam kondisi koma, Yukio terlihat kewalahan melawan Shingen. Begitu Yukio akan dibunuh, Logan sudah sadar dan healing faktornya sudah berfungsi. Logan dan Shingen kemudian bertarung dan penyembuhan diri milik Logan membuat serangan Shingen tidak berguna. Pertarungan ini diakhiri dengan Shingen yang menusuk Logan dan Logan menyerang balik dengan menusuk leher Shingen sampai dia tewas. Setelah Yukio sadar, Logan kemudian bersiap untuk menyelamatkan Mariko. Sementara Yukio melihat ada semacam kertas rancangan misterius. Di tempat lain, terlihat Dr. Green yang menyambut kedatangan Mariko. Karena banyak cakap, Dr. Green kemudian membiusnya, membuat Mariko tenang untuk sesaat. Setelah Mariko sadar, Dr. Green kemudian membawanya ke tempat khusus, di mana di sana ada kostum samurai raksasa, seperti yang sudah dilihat sebelumnya pada kertas rancangan yang ditemukan Yukio. Logan sendiri sudah dekat dengan bangunan di mana Mariko disandra. Tapi dia harus melawan pasukan ninja yang dipimpin oleh Harada. Logan memilih untuk berlari karena pasukan ninja yang banyak dari segala penjuru. Para ninja kemudian menyerang menggunakan panah bertali untuk melumpuhkan Logan. Dengan sisa tenaga, Logan masih berlari untuk menyelamatkan Mariko. Namun apa daya, panah beracun dari Harada mampu melumpuhkannya.
Logan kemudian dibawa menuju ke dalam bangunan di mana Mariko disandera. Begitu Logan sadar, dia kemudian disambut oleh Dr. Green yang memamerkan kostum samurai besar terbuat dari vibranium yang sama dengan tulang Logan. Wanita itu kemudian mulai memperkenalkan diri, dia adalah ahli kimia dan spesialis racun tingkat tinggi. Dia memiliki kelebihan berupa kebal dari semua racun apapun yang ada di dunia, membuatnya menjadi salah satu mutan yang paling berbahaya. Kemudian, perkataan dari Dr. Green memancing emosi Logan dan membuatnya mengeluarkan cakar adamantiumnya. Tapi inilah tujuan sebenarnya dari Dr. Green. Borgol di tangan Logan langsung mengunci begitu cakarnya keluar. Sesaat kemudian, robot yang dikenal dengan Silver Samurai itu bangkit dan bersiap untuk memotong cakar Logan. Beruntung Mariko datang dan membuat Silver Samurai menyerang kursi Logan yang malah membuatnya bebas. Logan dan Mariko kemudian berlari. Terlihat Harada yang memanah Dr. Green sampai membuatnya jatuh dari ketinggian. Namun wanita itu cukup tangguh, dia masih selamat dan memulai proses shedding. Kulitnya mengelupas mirip seperti ular untuk meregenerasi lukanya. Sementara itu, Logan bertarung dengan Silver Samurai yang berhasil memotong cakar adamantiumnya. Pedang katana yang terbuat dari adamantium ditambah bisa mengeluarkan energi panas, nyatanya cukup bisa memojokkan Logan. Di sela-sela pertarungan, Harada kemudian datang untuk membantu Logan. Namun sayang Silver Samurai menusukkan pedang ke dalam tubuh Harada. Sementara itu, Yukio sudah sampai dan berhadapan langsung 1 lawan 1 dengan Dr. Green yang sekarang bisa kita sebut dengan Viper. Viper mulai menyemprotkan bisanya untuk mengalahkan Yukio. Tapi Yukio dengan cerdik kemudian membelitkan kabel di daerah leher Viper. Viper sendiri optimis bisa membunuh Yukio. Namun dengan cepat Yukio menjerat leher Viper sampai dia tewas tergantung. Dan inilah akhir kisah dari Viper, mutan dengan mulut berbisa yang cukup menyusahkan. Sementara itu, Logan bisa menyalakan pemanas pada pedang milik Silver Samurai dan menebas bagian kepalanya sampai jatuh ke bawah. Begitu Logan akan naik, cakar sebelah kirinya dipotong oleh Silver Samurai yang masih hidup. Mesin itu kemudian mencengkram tangan Logan dan menusukkan bor ke dalam sumsum tulang cakarnya. Begitu Logan melihat Silver Samurai dengan dekat, ternyata di dalamnya adalah sosok Ichiro Yashida. Ya, pria tua itu sengaja memalsukan kematiannya untuk menjebak Logan. Satu-satunya hal yang diinginkannya adalah kemampuan healing factor yang dimiliki Logan, yang membuatnya menjadi abadi. Dengan bor yang menancap ke dalam sumsum tulangnya, Yashida memindahkan kekuatan Logan kepada dirinya sendiri sampai dia menjadi muda kembali. Mariko kemudian datang tepat waktu dan melemparkan potongan cakar Logan tepat di kepala kakeknya. Dengan cakar tulang yang kembali tumbuh, Logan kemudian melempar Yashida yang kembali menua. Dan selesailah video ini. Dr. Green alias Viper sudah tewas dan tidak lagi dimunculkan dalam film X-Men terbaru. Tapi perlu diperhatikan, setelah Logan kembali ke masa lalu dalam Days of Future Past, ini sekaligus mengubah banyak peristiwa penting, salah satunya dengan kisah Viper. Peristiwa yang melibatkan upaya pembunuhan Mariko dan Yashida yang menginginkan healing factor Logan tidak pernah terjadi. Dengan demikian Viper tidak pernah dibunuh oleh Yukio dan mungkin dia masih hidup di timeline yang baru. Nah, apakah ada di antara kalian yang tertarik dengan kekuatan Viper? Jika punya racun mematikan, siapa orang yang akan kalian bunuh? Wah, cukup serem juga ya pertanyaannya, tapi jangan dianggap serius, silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Like video ini jika kalian terhibur dan boleh request untuk video selanjutnya. Marvel Indo out dan sampai jumpa di video lainnya.